Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, abang-abang, bosku-bosku. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Yuk, perkenalan lagi aja. Ada siapa aja di sini ya yang ikut? Mungkin nanti yang baru join atau baru gabung boleh langsung perkenalan dirinya. Ini ada 13 orang termasuk saya 14 ya. Mungkin dimulai dari Mbak Devi dulu nih. Kan Mbak Devi yang baru muncul dari sekian anabar kita ya. Halo Mbak Devi, boleh perkenalkan diri? Cek sound Mbak Devi. Keluar. Waduh, itu lagi trouble itu. Sebentar ya. Soalnya nah ini. Maaf, maaf, wifi ku jedul-jedul. Tobat, Kandaan yuk. Aku yuk kayak gitu. tobat. Nggak di kantor, nggak di rumah. Aduh, Ayo Mbak Devi, sok ini ya apa? kenapa? Perkenalan diri dulu. Hah? Nggak usah lah. Yo gak apa-apa, tak kenal maka nanti tak apa ya, tak kenal maka nanti tak profit. Aduh. Monggo Mbak Devi dipersilahkan. Udah lama kan. Cek 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 sun cek sun. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Layarnya kelihatan nggak? Buat abang-abang mas-mas Kelihatan. kekecilan nggak? Pas, Bang. Pas ya. Soalnya ini kan saya aktual screen, jadi kecil dia. Saya bisa atur screennya biar bisa ngejelasin di sini. Di sini sama ini kita nanti ya. Ini masih ada yang tanya nih. Masih ada yang penasaran pakai strategi ini nih. Aler. Namanya aler. Ini Mbak Devi cabut pergi aja nih. Ayo langsung aja ini eh dengan siapa aja nih mulai dari Abang Pitung nih. Boleh di open mic-nya siapa, dengan siapa, nick telenya siapa kayak gitu. Soalnya kan beda-beda nih nick tele sama nama emailnya. Mungkin setelah itu baru langsung kita gas request. Abang Pitung, Malang, Bang. malam dengan siapa Malang, Bang? Bang. Bang. Nick tele saya Arif Bagus, Bang. Siap. Namanya siapa Bang? Arif Bagus juga. Iya, Bang. Oke, asal mana Bang? Saya tinggal di Bali, Bang. Oke, Bali hadir. Lanjut AXOP. Halo, Assalamualaikum. Halo Bang. Dengan siapa di mana? Saya Juli, Bali. Juli, Bali ya. Juli dari Bali. Mantap. Yoi. Mantap. Juri dari Bali. Lanjut, Izin belajar, Bang. Lanjut. lanjut. Back up sheet. Ih, susah banget. Halo Abang backup. Tukang backup nih. Cek cek. Testing testing. Bang backup. Gak ada chat juga ya. Abangnya juga tidak merespon nih. Lanjut ke Mas Kamdani Cahyana. Nanti Bang backup bisa next. Bang Kamdani, oh lagi kerja ini kayaknya orangnya. Bang, Bang Kamdani. Ini ngeblank apa gimana ya sih?
Halo, cek cek. Kok pada diem semua? Saya Rafiq dari Cirebon, Bang. Oke, Mas Rahmat ya. Mas Rafiq Iya. itu Mas Rahmat. Oke. Lanjut Mas Guntur ini. Open mic Mas. Story Ronens. Saya dari Jombang, maaf Hasferet nggak bisa. Sebentar. Story Ronen, saya dari Jombang bang, maaf Hasferet nggak bisa buat ngomong, jadi kedengeran jelas. Oke siap, mantap ya Bang Adi. Saya Biu dari Bekasi, maaf nggak bisa open mic, kayak VCS aja, nggak bisa open kamera gitu. Lanjut lagi dengan data Android, Mas Data Android. Aduh lupa ini aku, siapa lagi namanya ini. Padahal kemarin udah perkenalan nih. Muridmu Bang, Erwin Bang. Oh, Mas Arwin. Oke, yang dari Makassar itu ya. Makassar hadir. Siap Bang, di monitor Makassar hadir. Makassar digoyang. Nih, Mbak Devi. Yang Bang, hujan. Oke, lanjut. Mbak Devi nih masih penasaran nih, ada yang masih tanya-tanya siapa sih Mbak Devi itu? Ayo Mbak Devi, perkenalkan dirinya. Mbak Devi. Ayah ya. Malam-malam. Malam, Mbak Devi. Banyak nanya aku siapa. Iya Mbak, banyak yang nanya Mbak. Siapa ya? Oh ya dong. Saya siapa? Apa ya? Temennya Mas Rahmat. Mas Joy Rahmat. Nah, Saya dari jadi Jogja. ya betul. Tuh. Ya, apa lagi ya? Itu aja sih. Jadi Sama-sama petualannya. Dulu kita kenal di mana, Mas? Di ap- Bang Jo ya? Kang Jo ya? ya dulu Hampir setahun ini ya? Mau setahun. ya betul. Nah, jadi untuk penjelasan Mbak Devi ini sangat panjang ya. Dulu saya juga berkelana seperti abang-abang mencari jati diri ya. Dan di mana ada saya, di mana ada saya, pasti ketemunya Mbak Devi. Itu mau di beberapa grup sama aja, tapi ketemunya sama Mbak Devi. Nah, dulu sempat Mbak Devi ini tenar juga ya, asik, mantap, tenar. Dulu sempat tenar gara-gara ya seperti ceritanya si Bewok itu. Tapi kan Bewok dia main sampai ratusan juta ya. Nah, ini bisa dibilang partner saya, tapi dia jarang aktif di tele, jarang chat juga, tapi dia pengamat. Ini Mbak Devi ilmunya juga untuk soal candle to candle sama long time jos ini. Untuk strateginya dia sudah dapat. Long time yang masih kurang. Kalau candle to candle boleh lah. Tapi kalau Nah, long time enggak lah. CTC Asli. CTC ini Candle dia to candle. apa dosen besarnya nih, CTC dosen besarnya. Angkat aku jadi muridmu Mbak Devi. Aduh, saya masih ini berguru sama Mas Joy Rahmat. Mbak Devi untuk soal long time dia masih meraba-raba, tapi sudah lumayan kayak gitu. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya siapa itu Mbak Devi ya. Dia asalnya juga dari Jogja, tapi Jogjanya dia bagian kota, kalau saya di Sleman. Itu perbedaannya, Jogjanya dia di kabupatennya kabupaten kota, kalau saya kabupaten Sleman. Untuk jarak dari Mbak Devi ke saya itu paling enggak 15 menitan sampai. Cuman cuman dalam tanda kutip nggak pernah ketemu kayak gitu loh. Nggak pernah meet up. Dulu sempat di apa? Direncanakan sama ada satu lagi namanya Okta. Okta ya. Nah, Okta. itu di nektelenya itu Udah Okta. lenyap dia sekarang. Karena Mas Okta itu dia banyak tugas Mbak sekarang. Jadi sniper. Ah, Sniper ya. dia memang Beneran sniper. emang beneran di real nyatanya dia prajurit
TNI 403, Infanteri 403 di Jogja. Itu letaknya di Jalan Kaliurang KM 6. Kalau sama Sniper candle loh. bukan sniper candle ya. Beda lagi. Kalau dia asli real kerjanya itu TNI. Dia abdi negara. Cuman nggak bisa nggak sesering bisa ikut karena dia sering tugas. Tahu sendiri kalau TNI abdi negara ya seperti itulah. Biasanya dia paling nggak malam banget kayak gitu. Dia di dalam ini dalam mana dalam dunia binary option juga dia juga pen sniper. Dia mainnya candle to candle kayak gitu. Itu tak saya buka. Nanti kalau misalkan ada nanti orangnya ikut, namanya Octavianus. Dia itu. Lanjut lagi Mas Jamil Ramdhani ya. Siapa ini Mas Jamil ini? Halo Mas Ramdhani Jamil. Ayo cepat biar kita bisa cepat langsung ke materi nih, asik. Mas Jamil Bobo ya. Mas Kuas Hitam siapa ini? Lupa aku. Mas Kuas Hitam. Kiki mas. Beh. Perempuan. Siapa ini? Kiki mas. Kiki asal dari mana? Balik papan. Oke, Balikpapan hadir. Tuh Mbak Devi ada temennya ya. Di sini bukan semata-mata cowok semua. Mbak Devi ada temennya tuh, Mbak Kiki. Mantap. Wah, langsung keluar ini giliran nih Muhammad Abzal Gifari ini giliran dia perkenalan diri langsung keluar. Lanjut ada si guru besar Muhammad Ishak. Halo Master Salafi, monggo. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Master Nick telenya siapa mas? Santri Salafi mas. Oke mantap. Ini guru besarnya kita ya. Gue tuh Mas Santri. Guru besar CTC dan BSG. Mantap. Rahmat Gak Ashari. bisa banget nih belajar. Rehub Trading siapa ini? Lanjut ya. Mas Rehub Trading. Ngeri kali namanya. Rehub. Re ini ulangan, hub ini hubungan, trading ini berarti hubungan trading yang diulang-ulang terus ya. Belajar ya. Siapa ini? Halo Mas E. Halo Mas E. Mas Rehub Trading. Oke dah, lanjut ya. Ini Mas Rahmat tadi ya yang namanya si Rafik. Terus Iya bang. Story Road. Ini namanya Mas Adi. Nih, Rehub Halo, Trading. Bang. Halo. Halo. Iya, ada suara saya, Bang? Ada. Oh ya. Nick saya Billy kalau di Telegram. Oke. Nah, ini saya pakai email buat binomo saya pakai ini email ini makanya login pakai ini. Oke, siap. Asli mana, Bang? Saya Kalimantan Utara Nunukan. Kalut. Kaltara sih lebih. Oke. Nah, Lanjut. Trader. Halo Mas Halo, Bang. Yobi. Malam. Malam Mas Yobi. Sehat Mas Yobi? Alhamdulillah sehat. Ini Bagaimana, dia, Bang? ini dia sultan kita ya. Diam-diam dia sultan ternyata. Sultanan, Bang. Dia sultan dan Ya, juga salam kenal sama teman-teman yang di grup. gimana Bang? Salam kenal sama teman-teman yang join malam ini. Oke, mantap. Cuman sedikit nih Bang, nggak sebanyak kemarin nih. Mungkin pada Siap, dadaan nggak nggak apa-apa, bisa hadir ya.
Siap, siap. Cuman yang sering Yang penting intinya kan ilmunya, Bang. iya betul. Yang sering ikut ini Bang Kamdani, data Android, terus Mas Hadi. Habis itu Kuas Iya. Hitam ini 3 pertemuan apa 4 pertemuan. Yang nggak pernah lewat ini nih Muhammad Ishak nih, guru besar kita. Mantap. Sama Mas Rahmat. Kalau Bang Yobi ini baru kedua kali ini ya Bang ya. Ya, betul. Kedua kali ini, Bang. Oke, siap, mantap. Oke, Siap. sudah semua ya. Mungkin Bang Billy, Stephen Billy. Kok ngeri? Ada Stephen Chow. Halo Bang, ini saya ganti ke laptop Oh gitu. dari yang rehab trading tadi. Ribet soalnya di HP. Siap Bang Billy. Mirip sama Ko Erwin ya? Mirip ya? Aduh itu. Erwin, Tapi Erwin. saya bukan afiliator Bang. Erwin Lasiluman. Sekarang dia siluman tuh, ngilang tuh. Iya, YouTube-nya hilang semua. cuci tangan. Saya nggak tahu tuh. Golden moment. Tapi saya ngikutin golden momentnya cuan terus ya Bang. Mantap ya, karena itu prediksi. Di SMA 7. Iya, karena dia prediksi sama kayak Raden Mas Ade, ambil pucuk kayak gitu. Cek. Waduh, ini mic saya yang sebentar ya. Pingsan, pura-pura pingsan. Kenapa nggak mati? Makanya ciri-ciri Indonesia nggak maju punya rakyat seperti itu, Mbak. Iya. Dia ngeklik sendiri nyalain orang lain. Jadi bikin ini. BD susah gitu. Halo, cek. Nah, iya. Cek, maaf nih. Aduh, sinyalnya. Wifi lagi error. Pakai Iya. apa sih, Mas? Kalau IndiHome 2 hari ini error. Iya, makanya saya pindah ke Iya. koneksi ini wifi ke internet HP nih. IndiHome error. 2 hari ini aku kantor sama rumah. Sultan bisa ya, sinyal wifi-nya macet-macet gitu ya. Enggak cuma Sultan, Bang. Si punyanya Citranet aja bisa nge-lag ya. Delay lah. Yuk, dimulai yuk. Udah setengah jam. Oke, siap. Lanjut ya. Oke. Yuk, yang lain silakan di off. Mungkin Yang boleh ada nanti langsung on kan. gini aja, langsung aja request mau kita bahas apa kayak gitu ya. Bahas CTC Bang. Waduh, itu nggak ada di DS Bot ya. Jangan open reel ya, Mas. Kita pakai ini semua ya. Ini semua nih. Nih. Tuh. Siap, Bang. Siap. Nanti ini buat trade plan tanggal 10 ke atas nih, persiapan nih. Siap, Bang. Siap. Yuk, siapa yang mau request bahas soal apa nih? Mungkin dari Mbak Devi nih yang baru muncul. Jujur aja sih ya, dulu aku kan pernah ini di Xbox, terus nggak pernah tak pakai, habis itu kan hangus karena aku bingung karena
pakai dashboard itu malah jadi bikin ketika nah aku nggak ngerti nih apa basicnya aja sih, basicnya yang pertama kali mungkin satu teknik dulu yang paling simpel tuh apa. Oke, kita mengulas lagi ya buat requestnya Mbak Devi, karena Mbak Devi ini dia belum pernah sama sekali ikut Trabar pertama sampai ke 4 kemarin ya. Siap. Izin masuk bang. Boleh masuk. Masuk apa? Apa itu di grup sering saya baca yang BSG itu apa sih bang, nanti tolong dibahas. Oh, itu urusannya Bang Ishak ya. Nanti maksud dari BSG itu apa kayak gitu loh. Maksud dalam artian artinya BSG itu apa, nanti Bang Ishak yang menjelaskan. Kalau itu bukan bagian saya, karena saya terfokus pada dashboard ya Bang. Meskipun saya tahu, tapi yang lebih berhak menjelaskan itu Bang Ishak. Bang Ishak ada nggak nanti di sini? Ada, Muhammad Ishak, namanya santri Salafi kalau di tele. Oh gitu. Ya. Izin nggak dibahas nanti bang? Hah? Nggak dibahas nanti di sini ya? Dibahas Bang nanti di akhir, tapi untuk di akhir. Oh Kalau boleh deh. kalau kita Iya. kalau saya kan di sini terkhusus untuk fokus ke dashboard ya. Nggak apa-apa. Ilok ah ilok. Ilok ah ilok. Saya tunggu sampai akhir aja nanti. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih bang. Siap. Oke, ada lagi selain Mbak Devi? Mungkin Mbak Devi mintanya ini ya apa? Satu teknik tapi yang bagian dasarnya. Oke. Bener tuh, bagus tuh requestnya. Berarti kita membahas. Waduh, nge-lag kah ini? Oh iya, delay. Iya, nggak sama pergerakannya ya. Delay dashboardnya ya. Nah, ini mantap nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Mbak Devi mintanya teknik dasar ya Mbak, tapi di sini belum ada momennya ya Mbak. Kalau enggak yang pas misal kondisi candle begini, dashboard gini, apa yang harus dilakukan gitu. Karena aku dulu tuh mantengin selama sebulan tuh apa ya, masih bingung aja sih. Jadi akhirnya tetap tidak terpakai dashboardnya, tetap pakai analisa sendiri, cuman modal pola candlestick sama SNR aja. Mantap. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini nanti kita ambil pucuk. Kalau sudah menyentuh ini ya. Nah, ini sebentar lagi dia nyentuh, kita open sell, tapi telat. Bentar, dia nggak mau naik lagi ya. Oke, nggak mau naik lagi, kita tunggu aja. Di sini fraktalnya masuk K1 ini kayaknya. Kalau nggak ini turun anjlok. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi candlenya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle di area biru ya. Oke, jebol. Enggak. Siap. Ambil pucuk nih. Profit bang. Iya, profit. Tapi buat strategi fraktalnya nggak masuk bang, belum. Siap. Kita tunggu dulu. Kita kan bahasnya ini ya, strategi dasarnya pada dashboard itu kombinasi fraktal dan area biru. K1 masuk nih, mentok di K1 kayaknya. Kan ada yang tanya nih Mbak siapa? Mbak Devi. Nanti tak jelasin Mbak abis ini. Masuk di K1 ya, meskipun saya nggak ikut open. Di sini candle yang ini itu masuk dari fraktal ini. Ini ada fraktal nih kalau kalian jeli nih. Ini segitiga kelihatan ujungnya nih. Tinggal nunggu close candle kita bahas ya. Open sell. Mana sih fraktalnya Mas? Ini Mbak, di panah ini ada double indikator nih.
Di sini ada Akura merah, terus panah pink. Nah, ini ada segitiga ini nih yang kursor. Oh, itu fraktal ya. Kalau yang Fraktal di situ ya. fraktal ini kayak ini, Mbak. Nih yang segitiga ungu ini. Ini kan Hmm. ada panah hijau, Mm-mm. wajik warna ungu sama Mm-mm. titik-titik biru. Nah, wajik ungu ini yang dinamakan fraktal semafor. Nah, kenapa Oke. saya bilang tadi pas waktu di candle ini open cell ambil ujung kalau dia sudah mencapai kena resisten, karena di strategi fraktal semafor area biru tersebut itu hitungan candle kelima itu pembalikan candle keenam. Terus ada garis bawahnya. Jika terjadi di candle 6 itu loss, kita harus kompen K1 itu searah sell. Jadi kan ini 1 2 3 4 5. Sebenarnya di sini kita udah profit kalau ambil pucuk. Sama seperti yang saya bilang tadi. Cuman untuk strateginya si fraktal itu sendiri itu masuk di K1. Kayak gitu. Paham nggak? Berarti candle satunya dihitung pas nongol Fraktal. fraktalnya itu ya. Betul. Ini kan kayak gini 1 2 3 4 5. Ini bisa sell kita. Candle kelima ya. Soalnya aku pernah aku tuh belajar fraktal itu candle ketujuh soalnya. 78 Beda ya? kan. Itu Beda kalau area birunya itu panjang, Mbak. Cuman kalau area biru yang pendek itu kita ngambilnya sesimpel itu, Mbak. Ngambil yang short apa ya? Short SNR. Jadi mengambilnya pakai SNR yang terdekat. Ini kan cuman 8 candle nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, itu kan dia break out ya. Ya, breakout ke atas karena ini. Nah, itu masih masuk, Mbak, strateginya. Ini hitungan candle yang pertama 1 2 3 4 5. 4, Ini 5, 6. 6. Nah, itu K1-nya masuk. Mentok di K1 kan. Ya. Nah, itu untuk kompen misalkan ini sudah loss ya, K1 mentok K1 loss. Itu kompen berikutnya nunggu fraktal. Kalau untuk strategi dasar DS botnya, kalau pengen profitnya lebih banyak daripada lossnya, itu main di area biru ini kombinasi fraktal semafor itu lebih mantap daripada kita penerusan kayak gini, panah ini. Iya. Itu. Jadi cukup diasah satu strategi itu aja, Mbak. Sebelumnya Yang paling gampang ini ya, fraktal semafor sama area biru. Itu yang mudah dipahami. Rata-rata kebanyakan kemarin itu requestnya yang fraktal semafor sama area biru ini langsung dipraktekkan dengan open posisi. Itu ya. Contoh, ini kan ada fraktal lagi kedua yang di bawah nih. Yang kecil Kak, yang di bawah biru kan, yang Ini deket ini 1 2 1 2 3 4 5 6. Kebalikan kan yang ke-6. Iya. Kalau di candle yang kelima ini masih loss, kita K1-nya di ke-6 masuk nih. Jadilah doji. Meskipun doji tapi kita profit. Dojinya enggak doji strip kayak gitu. Jadi itu cara simple strateginya kalau pengen untuk menguasai dasarnya di area inilah kita asah. Teman-teman yang kemarin ikut Anabar dia sudah memahami di sini. Nah, ada pembahasan di strategi ini yang saya bunterin ini, panah putih, panah biru, terus ada strategi ini terbaru lagi. Ini sebenarnya udah lama, cuman ada yang nge-share pakai ini aja Bang, itu enak tinggal mantengin. Nah, cuman satu kalahnya kalau kita DS botnya delay nggak sejalan. Keluarnya, Nah, itu pakai si alert ini itu harus bener-bener mempunyai speed internetnya itu yang kenceng. Itu. Jadi sesuai ini keluar langsung kita open. Memanfaatkan 30 detik lah. Misalkan ini keluar terus delay. Kalau delaynya cuman 5 detik aja nggak apa-apa. Ini ada yang lebih dari 10 detik. Nah, berarti kan pas waktu si candle itu udah naik, di sini suruh open buy ya udah telat kan. Kayak gitu.
Itu makanya kenapa nggak saya sering bahas di area alur ini, karena ya itu tadi harus mempunyai koneksi internet yang cukup tinggi. Kayaknya kemarin tuh aku nyoba di Espot yang waktu dulu itu tuh karena delaynya terlalu lama, jadi Kesledding. pas pakai pun lost terus gitu loh. Kesledding. Makanya habis itu tak off kan, nggak pernah tak pakai lagi. Ke sliding ya. Iya. Ya karena versi Telat. 13 14 itu masih delaynya ampun. Kalau sekarang ya alhamdulillah pakai ini nih. Aku kan ada pakai IndiHome nih, ada nih. Ini sama ini mana? Nah, ini kan ini pakainya pakai IndiHome. Terus kalau yang pribadi ini pakainya jaringan HP itu, seluler. Nah, pakai IndiHome aja kita nggak delay, nggak terlalu delay seperti versi 13 atau 14. Bedanya di 15. Apalagi besok di 16 ini rilis. Lebih mantap lagi, algoritmanya udah sesuai dengan algoritma si Binum Squid Crypto IDX ini. Nah, yang sekarang lagi berjalan tuh Mas, aku Hmm. nanya, itu kan fraktalnya keluar tuh. Mana Yang fraktal? di Doji. Keluar nggak sih? Ini Yang bukan di Doji. fraktal, ini Akura Bukan, namanya. sebelumnya yang di merah Doji tadi. Ini, iya. Itu. 1 2 Itu 3 kan keluar, 4 5 ya. 5. Cuman kan nggak ada area birunya. Nah, itu nggak berfungsi, Ya Mbak, nggak? fraktalnya. Maksudku tuh berarti Itu. kan ketika dia tidak nongol area biru berarti kan nggak kepake kan ya. Ah. Berarti kita nunggu dulu sampai ada keluar area biru kan. Betul, itulah kita diuji kesabaran. Rata-rata kebanyakan dia banyak yang nggak sabar pengguna DS-Bot ini. Makanya ya itu tadi. Aduh, Mas, kok fraktal semafor nggak berfungsi. Lah kan sudah dijelasin, fraktal semafor itu kombinasinya dengan area biru. Itu kalau area break up atau Nah, ini breakdown itu kombinasinya sama Akura ini, sama panah putih ini, panah gold. Jadi seperti itu. Nah, terus Karena yang kan ya. aku buka binomanya juga kan. Kalau di yang normal kan dia keluar fraktalnya ya, tapi kan kita nggak ada keluar area birunya kan. Makanya ada yang namanya DS-Bot itu kita ada indikator pembantu, itu area sideways di area biru itu. Dan jangan terpaku ya buat teman-teman di sini, ada berapa orang ini. Untuk algoritma yang belum ada berapa ini? 15 ya, 18 orang. Jangan sesekali menggunakan ini ya, bot open, karena algoritmanya sudah berubah sekarang, abang-abangku, mbak-mbak, mas-mas. Ini algoritmanya bisa kadang pas kita apesnya itu bisa lost doll betul, sampai K2 bisa hancur. Ini pas waktu awal DS-Bot 15 Pro keluar, mungkin algoritmanya belum berubah. Cuman waktu ini sudah rilis 1 bulan, algoritmanya sudah berubah drastis. Mungkin Mas Ishak atau Bang Ishak udah saya jelasin semalam, dia baru menyadari yang dia lakukan itu. Saya sudah tahu sebelumnya. Siap Mas, makasih. Itu udah dapat bocorannya Mas Ishaknya. Itu. Mantep. Mungkin Mbak Devi sudah agak sedikit Iya. memahami ya di area Udah. biru. Udah, kalau ini udah ngerti. Harus sabar ya Mbak, nunggu di Iya. area biru ya. Itu strategi Simpel sebenarnya. paling simpel dan profit akuratnya sangat tinggi. Oke. Terus boleh deh teknik berikutnya. Kalau itu udah langsung mudeng aku. Kalau kemarin karena aku nggak merhatiin. Aku kemarin hitungnya ke-7. Nah, ternyata kan ke-5 aja. ya betul. Kita ngambil simpelnya. Terus mungkin tadi diajarin yang teknik berikutnya apa tadi Mas? Yang panah putih tadi itu loh. Ya, itu momen breakout, breakdown. Cuman di sini lagi area sideways nih. Sebenarnya sideways-nya lagi uptrend sih. Cuman ya itu tadi, nggak ada yang benar-benar kuat kayak gitu loh. Makanya di sini tadi ada panah biru toh, sekarang hilang. Nanti ini panah birunya kalau ini terbentuk Hilang lagi ya? hilang lagi.
kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, biar kita yakin untuk penerusan, lihat indikatornya gimana ya? Gimana? Biar kita yakin bahwa dia akan penerusan. Heeh. Itu kalau yang ini kan ada panah biru kan, Heeh. tapi kan tetap dia terjadinya kan merah kan, Mas? Ya, dia turun dulu ngambil napas. Nah, itu kalau untuk indikasinya ini kan sebenarnya panah biru ini informasi, dia indikasi akan terjadinya penerusan. Cuman untuk pendukung supportnya itu sendiri yaitu panah putih, Mbak. Ini ya, yang sebelumnya itu ya, kayak yang sebelumnya. Yang ini kan tadi muncul panah biru toh. Terus di candle berikutnya panah putih, terus pindah sekarang panah birunya di sini. Terus abis itu setelah candle ini terbentuk hilang kayak gitu. Nih, contoh aku kasih contoh ya, ngikutin arah panah, aku open buy terus nggak akan profit. Karena apa? Nggak ada pendukungnya. Hilang kan panah birunya, bener nggak? Oh iya, nah itu kayaknya tuh kemarin tuh aku pas pakai dashboard itu dia lossnya karena tiba-tiba langsung hilang gitu loh. Iya, Nah, karena harusnya seperti apa? karena nggak ada penunjang kuat kayak gitu. Bentar ya, kita lihat dari, nah contoh ini kan panah biru tuh sudah dikasih indikasi. Karena dia sudah mendekatin garis trendline, ya udah pasti nggak pakai dashboard pun udah pasti tahu dia bakalan langsung tower langsung bullish. Nih aku kasih contoh nih, panah biru terus dia turun di sini, nggak ada panah putihnya, kita tahan dulu. Fungsi dari si panah putih ini panah biru ini itu memberikan informasi. Contoh di candle itu informasi candle kenaikan kayak gitu. Oke, Mas Salafi ya, Bang Ishak. Nah, berarti kita OP-nya setelah tanda putihnya nongol. Ya kalau itu di area sudah breakout ya Mbak. Kayak gini nih, area nggak ada area biru. Contoh nih. Ini muncul tiba-tiba langsung muncul jebret satu candle, berarti kita open setelah next candlenya ini open sell, bener dong, masuk dong, one shot dong. Iya. Nah ini juga muncul panah putih juga one shot dong. Nah ini selama nggak ada birunya ya. Iya. Selama nggak ada area birunya ya. Jangan sampai kebalik ya. Kemarin sudah aku jelasin itu untuk penggunaan panah putih, panah biru atau panah gold itu di area breakout atau breakdown. Itu fungsinya untuk mengetahui dia bahwasanya penerusan atau reversal kayak Kalau gitu. panah gold itu dia tren ya? Panah gold ini dia sell, Mbak. Nah, contoh kayak gini. Ini kan gold atau panah kuning nih. Terus ada ditambahi penguatan tanda panah putih. Itu oh iya, dia pasti kuat turun. Kuat ya? Turun, 3 candle langsung turun. Itu contohnya kalau misalkan mau baca indikator dashboard seperti itu. Kalau untuk candle to candle kita sudah pasti tahu. Di bagian sini tadi mana ada informasi nih, ini ya. Di sini tadi kan sesuai dengan tanda panah, informasinya kenaikan, ya bener, panahnya betul. Cuman apa dikonfirmasi dia turun dulu ya. Ada rejeksi dari si buyer satu candle dulu, bentur support yang di sini. Dia langsung mantau lagi, informasinya masih penurunan. Dikonfirmasi lagi sama candle ini apa? Manrobuka tidak sempurna. Kalau manrobuka sempurna kan dia atas bawahnya botak semua. Nah, kayak ini contohnya. Ini informasinya lemah turun, lemah naik, terus dikonfirmasi sama manrobuka, candle jin namanya. Dia pasti nggak punya kaki. Ini namanya kalau saya nyebut candle manrobuka. Itu dia nggak punya sumbu atas, nggak punya sumbu bawah. Sebenarnya nama aslinya itu Marubozu. Ini candle yang kayak gini, yang di dashboard ini. Nih, itu Marubozu, itu kuat untuk naik atau reversal darinya si ini. Tapi kok itu nggak ada panah putihnya ya, Mas? Yang mana? Ya? Yang itu Marubozu. Ini paling panah biru tadi, Mbak, hilang cuman.
Nah, contoh sekarang candle yang lagi berjalan ini ya. Ini ada panah putihnya. Cuman kalau dia sudah kena support, dia nggak ngebreak, pasti koreksi dulu. Apalagi di sini ada area diagonal tengah. Ya kan, itu kan ketika udah ada informasi yang kuning itu kan, Mas. Terus Ini. dia dikonfirmasi lagi dengan yang putih. Karena harusnya setelah itu kita open sell. Nah, terus ternyata tiba-tiba kita loss. Karena apa? Kita nggak cermat. Di sini ada titik support. Ini yang saya kursorkan. Berarti ini. titik-titiknya itu tuh menandai itu support ya? Iya. Jadi kalau titik-titik biru ini namanya support, titik-titik kuning atau gold ini namanya resisten. Nah, itu hati-hati kalau open di situ. Meskipun ada indikasi panah-panah kayak gini, itu nanti jatuhnya masuknya ke K1 atau K2. Ya? Nah, K1-nya masuk. Nah, itu. Jadi jangan terburu-buru untuk open posisi ngikutin si arahan panah-panah ini. Itu. Nih muncul. Jadi sebenarnya win rate tinggi itu sebenarnya di area biru ya? Iya. Kan udah tak bilangin. Gitu. Jelas dasarnya DSBot terbentuk itu di area biru, algoritmanya seperti itu pembuatannya. Cuman kan kadang kadang juga pengguna DSBot itu hanya main pakai simpelnya aja, dia ngikutin auto trade. Dan auto trade ini dibuat berdasarkan algoritma dari si CryptoIDX tersebut. Nah, kalau algoritmanya setiap bulan itu berganti, ya nggak ada fungsinya sekarang. Nah, itu ya Bang ya, untuk bocoran-bocorannya saya kupas di sini. Kenapa sih Blue Wire itu merilis versi 16 atau 16 Pro apa segala macamnya? Ya itu tadi algoritmanya si Binomo dalam artian market CryptoIDX ini sudah berubah dari akhir bulan Januari kemarin. Nggak sesuai dengan ini. Banyak di kompen K1, K2 kayak gitu. Kalau pakai strategi ini mentok-mentok di K1 udah tembus. Ini ya strategi yang area biru ya? Ya. Kalau tren tuh kayaknya kalau kita lihat tuh agak susah juga dapat one shotnya juga susah. Nah, contoh ini ya. Ini aku bisa next candle open posisi buy nih. Kenapa ngambil posisi buy? Kan itu dia belum ada indikator apapun, Mas. Apa karena ada ini garis trend line-nya itu? Ya, nanti tak jelasin. Aku bisa open buy. Aduh, udah keburu naik. DSBot-nya delay. Bener. Tapi kalau dia udah naik kayak gini, kita bisa open posisi pembalikannya karena candlenya ini candle jin. Tuh turun naiknya itu cepat banget kayak gitu loh. Tunggu dulu, ayo naik lagi. Itu ya sampai yang itu ya. Ada titiknya itu bukan sih? Habisin aja nih. Ini kan jangan dicontoh ya, itu kan demo ya. Kalau demo berani 14 kali 100 pun. Nah, kenapa saya open posisi pembalikannya? Tadi kan saya mau rencananya Tadi saya bilang buy ya, karena berhubung si candle ini sudah dia tower duluan. Nah, ini area diagonal tengah ini. Ini bisa kita sell lagi nih. Itu kebanyakan ya. Jadi kebanyakan rata-rata si candle ini sudah menembus diagonal tengah, itu terjadinya fake breakout. Contoh kayak ini, ada panah putih ya. Terus dia nyentuh garis diagonal tengah yang sama seperti saya bahas kemarin itu terjadinya fake breakout. Dia sudah tembus. Kebanyakan rata-rata banyak yang dia ambil sell, padahal saya tadi bilangnya open buy kan. Cuman si candle itu sudah naik duluan, saya paksakan untuk sell ngambil pucuk pun nggak kena. Karena apa? Ini strategi one shot yang dipakai sama Blue Wire. Dia kalau baca untuk DSBot ya,
Nah, ini nanti bentuknya doji. Entah doji sell atau doji buy. Ulang-ulangi Mas, ulangi Mas. Bener nggak Maksudnya sih? gimana? Doji nggak sih ini? Sik, bentar, Mbak. Doji itu. Doji ya. Doji. Ya. Nah, maksudnya gimana Mas? Maksudnya gimana? Nah, contoh, Mbak. Contoh ya. Ini kan pada candle yang abnormal ya, kalau dalam artian kalau kita technical analisa ini abnormal. Kenapa tadi pas waktu saya bilang si abnormal ini terjadi langsung bilang aku mau open buy habis next candle ini, padahal si candle ini masih berjalan nih. Karena aku sudah ngelihat, Mbak, di sini ada area tengah nih. Area SNR tengah, namanya itu titik-titik SNR diagonal tengah. Itu yang mana sih Mas? Ini, Mbak, ini. Kelihatan nggak? Nih. Oh. Nih. Oke. Nah, ini ya yang belum ngelihat, ini saya garisin di sini. Nah, itu beliau Wayan ngambilnya sama kayak seperti saya tekniknya. Kalau si candle ini dia belum membentuk koreksi atau dalam artian dia menembus langsung si candle diagonal tengah, itu next candle bisa reversal. Cuman di garis bawahi, kalau si candle ini tadi dia close-nya di atas si Titik ini merah itu titik-titik ini, itu kita bisa penerusan dengan adanya indikasi ini. Oh. Opennya jangan reversal, karena kuncinya titik-titik diagonal ini itu penunjang kita untuk penerusan atau reversal. Kalau dia sudah nembus kayak gini, sudah bisa dipastikan itu fake Dia breakout. reversal. Dia fake breakout. Dia nembus sedikit, habis itu dia koreksi. Tapi kalau nggak nembus titik-titiknya itu, dia pasti penerusan tren ya. Iya. Berarti kebalik ya. Kalau dulu kan kalau menembus itu biasanya penerusan, kalau ini malah balik ya. Tapi kalau dia close-nya di bawah garis yang titik-titik itu, oh, tapi begitu ini titik-titiknya hilang ya? Hilang. Kan super resistennya pasti berubah-berubah setiap periode. Ini titik-titiknya pindah ke atas kan itu? Iya, itu resistennya terdekat. Short resisten kata Mas Ishak ya. Dia pakai istilah bahasa linggis. Nah, sebenarnya kalau kita cermat tadi yang saya bilang, diagonalnya langsung pindah di tengah sini. Iya. Kelihatan nggak? Iya. Karena di sini sudah terbentuk. Nah, pindah lagi ke sini. Terbentuk garis trendline. Nah, enak. Nah, itu kan nembus kan itu. Nah, nembus. Yang ini nembus kan? Dan yang ini sudah pasti nanti bakalan bentuk doji atau candlenya kecil bodinya. Ninggalkan sumbu panjang baik atas atau bawah. Di situ kita bisa sell atau bisa buy. Ambil di pucuk-pucuk. Dia bakalan menyisakan sumbu. Nah, ini ada lambang penerusan ya, panah putih ya. Tapi saya open posisi buy nanti habis ini. Masuk nggak strategi yang saya pahami? Tunggu, sabar. Garis trendline-nya belum disentuh. Udah naik duluan. Aduh, keseret. Gak apa-apa lah, dipaksain ya. Kita contohin, kita buktikan. Kenapa, Bay? Karena di sini ada garis titik-titik biru, itu namanya support. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada penunjangnya garis trendline. Kalau yang pink kan? Ya, yang pink tebel ini namanya garis trendline. Wah, langsung tower tuh. Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Nah, di sini habis ini saya open sell, Mbak. Karena garis itu apa namanya? Aduh, kan kalau kita nunggu si candlenya dalam 30 detik itu pasti. Nah, garis trendline tengahnya hilang toh. Nah, di sini harus pindah ke atas kan. Nah, itu kita hold dulu opennya. Open posisinya ditahan dulu. Kalau tadi kalau dia kan pindahnya delay, Mas. Makanya kan kita harus nunggu 30 detik, memanfaatkan 30 detik pertama tadi itu. Jangan buru-buru. Nih, pas banget nih saya open posisinya di garis SNR nih, warna pink ini. Profit apa enggak? Kita lihat. Main di area biru tuh. Sudah nyentuh titik-titik support. Di sini ada lambang penerusan ke bawah. Dia bakalan jadi candle kecil apa candle besar, kita lihat.
Sebenarnya kalau udah paham simple tuh. Crit, saancrit kan candle-nya. Aku masih nggak mudeng ya tadi. Kan ini ada penerusan loh Mas, itu yang putih itu. Bentar Mbak, ini binumskonya lagi ngadat nih. Di sini candlenya kecil toh. Tadi saya profit loh. Di sini langsung jadi gede. Beda. Tadi kecil itu bang. Iya tadi kecil. Tadi kecil. Coba di refresh dulu aja refresh. Langsung close press-nya langsung jadi besar kan. Nah itulah. Nggak, coba di refresh. Ini market bandar ini. Sekarang ini marketnya jam-jam market bandar nih. Yang salah. Jadi kalau market bandar itu Nah, berarti Di refresh. berarti nge-lag ya, bukan market bandar ya. Coba riwayat transaksi deh. Profit apa enggak? Profit, Mbak. Profit kan? profit tadi udah kuning dia. Kan? Di refresh itu kayaknya dia hanya delay aja. Profit. Ya kan? Cuman Itu nge-lag. kalau ada brewok di sini dibilang tuh. Candle ini pasti di uploadnya itu. Di capture sama dia tanpa di refresh dulu. Untung ada brewok di sini. Kenapa nih ngambil sell? Iya, jelas banget. Karena ada area biru itu ya? Nah, karena dia sudah membentur area resisten ini. Tapi kan itu ada garis panah biru. Iya, nanti terbentuknya ini tetap buy, cuman candlenya nggak melewati si resisten ini. Kita lihat aja nanti. Kenapa saya bisa membaca seperti itu? Karena jam terbangnya sudah. Meskipun dia terbentuk apapun itu candlenya, nggak bakalan bisa ngelewatin si ini. Karena ini kuat banget ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. 7 resisten ibaratnya. Maksudnya 7 resisten itu 7 titik-titik. di 7 candle ya? 7 titik ya? Betul. Terus di sini kita bahas lagi ya. Di area biru terbentuk fraktal semafor 1, 2, 3, 4, 5. Masuk nih di candle yang saya ini tadi. 1, 2, 3, 4, 1. Open sale tadi masuk tuh. Ini yang di dashboardnya yang lemot apa? Iya, delay nih, Mbak. Dashboardnya delay. Nggak jalan nih candlenya. Karena banyak yang login, ribuan orang nih. Nah, baru jalan kan? Makanya 1, 2, 3, 4. Masuk Kita kok. tuh kan open di candle ke-6. Ke-6 apa ke-5? Kelima atau ke-6. Kalau candle ke-5 kan harusnya tadi yang buy itu kan, Mas? Yang ini, Mbak. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Kenapa saya tadi buy? Karena dia langsung longsor ke bawah. Tapi kalau ngikutin strategi fraktal semafor area biru, bener sell. Oh iya. Tapi jadinya doji. Terbentuk ini apa? Hanging man di tengah-tengah sideways. Itu nggak ada informasinya sama sekali itu. Nih, contoh ya, ini ada lagi nih 1, 2, 3. Baru candle ketiga ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 masuk. 1, 2, 3. Ini udah breakout ya dia. Belum, nanti ada koreksi lagi dia. Nih, ada Akura kuat untuk naik nih. Kuning itu kuat untuk naik ya. Ini ada, kalau misalkan yang memahami Akura kayak gini, dia pasti paham. Oh, pas waktu di sini dia open posisi buy tetap profit meskipun dia di badan candle. Tapi kan dia nongolnya nggak langsung nongol Mas ya. Nongol kok, Mbak. Coba aja nanti pas waktu dia kuat kayak gitu langsung mau nongol bunter-bunternya itu. Kalau nggak delay kitanya. Nih ada tadi kemarin tuh Bang Arwin apa ya? Nanya
Apa sih Bang fungsinya si line pivot ini? Nah, line pivot itu kalau saya sendiri pribadi nggak saya pakai. Nih langsung nongol Mbak akuranya. Oh iya, itu tandanya dia kuat ke atas ya. Iya, tapi lihat Itu dulu. ada biru, Ah, itu ada panah biru, terus ah, kemudian putih. putih kan, Ya, terus ditandain dengan akura itu, berarti dia mm-mm. semakin kuat lagi ya. Betul. Coba ya kita coba ya strateginya. Pan posisi buy. Waduh, 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 waduh. Udah telat. Tapi itu bang, akuranya ada warna merah bang. Yang mana? Kalau nggak salah tuh saya baca itu apa namanya? Akar pembaca itu ke bawah. Kalau informasi akan pembalikan ke bawah itu tanda silang abang. Kalau di Akura. Oh gitu ya. Coba nanti saya udah nge-share di ini sih di apa? Di grup itu ada tanda bacanya. Tanda silang itu hati-hati untuk reversal. Oh ya, dia jadi Nah, kalau untuk Nah. pembacaan candle ini sudah informasinya udah dia Udah mau turun. udah mau turun. Kalau untuk dari candle pembacaan candlenya. Kalau untuk ke bawah, Mm-mm. tren bawah, akuranya juga sama warna kuning apa enggak sih? Kalau tren ke bawah itu kalau untuk candle bearish itu kuning, Mbak. Tetap kuning sama. Enggak, maksudnya yang tadi tuh loh, kalau arah panahnya kan kalau yang ke atas kan biru, ke bawah kan kuning, yang kayak akuranya itu loh. Panahnya kalau Akura aku kurang paham, Mbak. Aku nggak belajar di Akura soalnya. Nah, itu aku terus terang aja Akura agak aku pelajari karena itu nggak apa ya? Nggak akurat seakurat yang aku pelajari kan rata-rata kebanyakan itu nanya yang Mas coba satu strategi tapi yang Ya akurat. area biru tadi ya Mas ya. Nah, itu kebanyakan rata-rata banyak yang nanya seperti itu. Nggak ada yang fungsi Akura ini buat apa ya. Nah, makanya nggak saya pahami terlalu dalam karena itu nggak ada apa ya efisiensi. Kalau untuk yang mengerti dan memahami secara global si DS bot tersebut kayak itu loh. Jadi lebih enak mending kita nyari yang area biru ya Mas ya. Oke. Korupsi candlenya Bang. Ini Mantep bang, mantep. apa? Mantep strateginya. Strategi apa? Berarti kalau candle yang lagi sedang berjalan ini mending di main dulu, kita nunggu yang biru aja ya. Ya. Biar lebih ini. Yang susahnya untuk kita itu untuk sabar nunggu Mbak, cuman Mbak. Bang Yobi hadir nggak di sini Bang Yobi nih? Siap, monitor Bang. Ini Mbak Devi, ini per hari ngelosin ngebuang-buang uang 2,9 juta nih setiap hari Mbak. Buat apa? Buat parkir. Buat parkir Binomo. Buset. Buat sumbangin ke Binomo, ke brokernya. Iya. 2,9 juta sehari itu beneran? Iya. Edian. Tapi Mbak Devi lebih edan lagi. Enggak. 47 juta sehari kan lebih edan lagi. Edan lagi tuh Bang. Tapi nah, kalau yang sekarang lagi berjalan nih Mas, dia kan area biru tuh. Terus dia kan ada apa ya itu ya? Yang di merah panjang itu kan ada apa itu? Tanda apa ya Mas? Yang mana ini? Panah pink ini? Bukan, sebelahnya. Ini. Itu apa ya? Itu Akura Mbak, Akura kuning. Kalau dengan kondisi kayak gini nggak kepake ya? Nggak kepake Mbak, aku nggak belajar. Nah contoh ya ini ya, ini kan tadi ada yang bilang Akura pembalikan nih. Nah ini Akura pembalikan, dia nggak akan bisa close press open posisinya itu di tanda silang. Berarti itu informasi indikasinya di next candle bakalan pembalikan. Itu kalau kata si Akuranya sendiri menjelaskan seperti itu ya. Kalau yang tak pelajari dalam dashboard. Tapi kita lihat nanti, kita coba, kita open buy habis ini. Ini tanpa strategi analisa ya. Nggak ada technical analisa sama sekali, cuman ngikutin si dashboard ini ya.
Perpindahan candle kita buy. Oh, weh belum belum pindah ya. Sorry, sorry. Nah, kita buy ya. Di sini kan ngikutin Akura nih. Kita lihat Hmm, langsung hilang kan Akuranya. iya. Di sini nggak ada Akura lagi. Di candle berikutnya baru ada Akura lagi. Nah, itulah kenapa saya nggak terlalu dalamin karena persentasenya Oh, kecil ya nggak bentuknya. terlalu ini, nggak terlalu signifikan kayak gitu loh. Selain yang panah-panah ini, terus area biru sama break break ngebreak ngebreak ini, Mm-mm. terus di diagonal tengah itu, cuman kayak gitu doang sih Mbak. Nih contoh Hmm. di candle ini itu terjadinya nanti kalau dia bisa ngebreak si ini itu fake, aku akan open posisi pembalikan kayak gitu, tapi masuk ini Kalau dia ngelewatin itu ya, tapi kalau dia close-nya di atas ini, bisa penerusan. Nih, nih masuk nih satu nih. Masuk ya. Candlenya candle liar nih. langsung berubah ya. Iya, berubah. Kayaknya ada yang open posisi di akun real nih. 2, 3, 4, Siapa? 5. Siapa? Mungkin yang diem-diem ini nih, teman-teman yang diem-diem nih kayaknya diem-diem. Itu sudah Profit pasti, nih. Bang. Nanti pasti ada laporan ke saya itu kayak Bang Jerry kemarin, Bang Mustakin. Pasti itu. Nanti coba aja di grup pasti ada yang share jebret-jebret. Ini kenapa Tadi- kenapa open sell? Kenapa, Mbak? Ini kenapa open sell? Ya, nanti tak jelasin kalau udah profit, Mbak. Kan kita pembahasannya setelah setelah praktek strategi kayak gitu. Nggak tahu masuk apa enggak. Yang penting aku open posisinya sesuai dashboard ya, nggak nganalisa namanya candle itu. Nggak nganalisa candle. Padahal kan ini ada panah biru, Heeh. ada panah putih. Iya. Terus Terus kenapa aku ada open posisinya sell di 2 menit? Heeh. Ya, nanti tak jelasin setelah ini. Kalau dari indikator dashboard kan apa ya, kalau dari tadi penjelasan kan Aduh, ini telat. jadinya Heeh. harusnya kan buy ya. Ya, Iya nggak sih? betul. Iya kan? Dan dia Dari tidak di area biru. iya, betul. Betul, betul banget. Ini candle-nya udah nurut, Mbak. Udah aku setting kok. Dibilangin pas Anabar ini candlenya udah aku setting kok. Ada resisten Bang ya. Nih, aku open buy. Resistennya ada 1, 2, 3, 4. Tapi resistennya udah di breakout itu, udah dilepas itu. Nah, oke ya, Resistennya kan ada. tak jelasin ya. Tak jelasin. Dashboard itu kita memahami jam terbang tinggi pasti sudah hafal. Kenapa aku bilang sama Mas Ishak atau Mas Salafi, pada algoritma kripto itu sendiri sekarang udah berubah. Kalau sudah dia ngebreak close price-nya di atas resisten, next candle itu pasti dia koreksi dulu. Contoh ini nih, diagonal nih. Ya. Ya, diagonal ya. Kita contohin, aku tetap open buy nih. Aku tetap open buy nih. Nih diagonal tengah udah dijebol nih. Tuh. Kita lihat. Kita buktikan. Kalau dia kuat. Ini candle apa sih? Candle Marobozu ya? Marobozu bukan sih? Ya, Iya, Marobozu. Marobozu ya? Aku main klik-klik Marobuka, aja. Bang. Marobuka. Aku main klik-klik aja nih. Nggak ngelihat candlenya lagi. Oh. Aku bisa open posisi sell dan buy. Candlenya lagi liar ini. Ya,
Iya. Nah, yang atas nggak dapat. masuk ya yang by tadi banyak banget. Nah, Nah, itu yang namanya fake breakout itu kayak gitu. Dia udah nembus satu kali, ada panah putih atau meskipun ada panah biru, kalau udah ketembus daerah SNR, dia bakalan koreksi 1-2 candle. Paham ya, Mbak ya? oke oke. Itu algoritmanya sekarang nggak nurut seperti yang dulu. Iya, makanya tuh kok Nembus terus berubah. penerusan, ngebreak terus penerusan, nggak gitu Kalau dulu kan sekarang. gitu toh. Nggak gitu sekarang. Ya, di garis bawain ya. Untuk yang di sini udah dapat Oke. kuncinya algoritmanya si kripto ya sekarang. Tolong Ya, dipahami betul-betul tuh. siap bang. Aku kebanyakan lossnya begitu bang. Ada Iya, kunci penerusan. iya. Bang itu SNR-nya yang terdekat atau yang terjauh ya bang? Yang mana? Yang terdekat ya? Yang terdekat ya? Yang mana, Bang? Yang nge-break-nya itu. Nah itu tuh. Yang Yang biru. Nah itu. iya ini. Ini kan garis diagonal tengah nih. Terus di sini saya open buy. Diagonal tengah. Ah, ah. Lewat dari resisten dari supportnya. Enggak, kalau resisten supportnya dia si candle bullishnya ini close-nya di bawah garis titik-titik biru. Masih di bawah support. Iya iya. Iya makanya tadi saya pikir oh iya ya. Nih, ini si garis yang apa si candle yang berjalan ini dia mau mencoba ngebreak si candle apa si garis tengah. Kita lihat nanti. Kalau misalkan ini ke break, aku tetap open pembalikan. Oke. Tapi ini nggak ngebreak kan? Aku open penerusan. Kita lihat. Ambil pucuk dulu. Soalnya kemarin pakai beberapa metode analisis, teknik analisis segala macam gagal bang. Saya bilang loh, kok sesuai dengan apa yang di dashboard info ya. Halo, cek. Waduh. Halo. Tes. Cek. Halo Mas Mbak kedenger nggak suaranya? Cek. Aduh, ini kenapa ini? Kenapa ini? Sebentar ya. Ini halo Mbak Devi. Mbak, cek. Mbak E. Cek. Waduh ini. Cek. Masuk nggak sih? Masuk ya? Suaranya masuk nggak? Soalnya nggak kedengeran nih. Oke lanjut. Ada lagi kah yang mau dipertanyakan abang-abangku? Halo. Halo Mas Mbak E. Halo. Speaker jenengan Mas. Oh ya. Di sini masuk kok. Cek. Kalau di
speaker saya enggak sih? Jelas banget suaranya. Oke, mantap. Buah profit ya. Nih cara open posisi pemula nih. Hajar-hajar terus pokoknya. Ngeklik 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 ngeklik. Ntar tak perbaikin speaker dulu nih.